90,2 Serambi FM. Assalamualaikum, selamat pagi Syederalon. Senang sekali saya Amel bisa kembali hadir untuk menemani Anda kali ini di program KBS Samara seperti yang sudah Amel janjikan tadi ya. Dan insya Allah hari ini di edisi 4 Ramadan 1444 Hijriah atau bertepatan juga dengan 26 Maret 2023, kita akan membahas secara rinci dengan tema yang akan kita bawakan kali ini. Dan sebelumnya Syederalon ada yang spesial di KBS Samara edisi Ramadan, karena nanti di akhir segmen untuk segmen tanya jawab ya akan ada 2 orang penanya terbaik yang akan diberikan hadiah. Jadi selama 4 edisi ke depan pantengin terus KBS Samara karena ada yang menarik. Dan Syederalon, program KBS Samara ini merupakan kerjasama Radio Serambi FM dengan SUA atau Sahabat Wanita dan Anak. Untuk itu tema kali ini kita akan membahas tentang kiat ibu agar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Dewi Hartati SAG MHSC Al-Hafidhah. Beliau merupakan guru bahasa Arab di Mandua, Banda Aceh, sekaligus juga dengan Hafiz Trainer. Baik Syederalon, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah hari ini? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi Syederalon, selama 1 jam ke depan kita akan membahas tema yang sudah Anda sebutkan tadi, yaitu kiat ibu agar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kita, silakan hubungi layanan interaktif di 0811 68 90 20 atau juga bisa streaming di www.serambifm.com serta bisa langsung melihat talkshow ini di Seram Live ya di Facebook Serambi FM. Baik, langsung saja Ustazah untuk tema kita, yaitu ada kiat ibu agar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Mungkin bisa Ustazah berikan dulu pemaparan tentang materi ini. Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sallim amma ba'd. Berbahagia sekali Syederalon semuanya, hari ini kita pada Ramadan yang keempat bertemu dalam tema yang insya Allah akrab dengan Ramadan ya, yaitu tentang Al-Quran. Ya, dan ini menjadi topik yang sebenarnya berulang kali ataupun bukan yang the new lah gitu, tetapi masih menjadi problem di sebagian kita gitu, terkait dengan bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran itu sendiri. Nah, kali ini tema kita adalah bagaimana ibu ya menjadi poinnya di sini, bagaimana kiat ibu itu sendiri bisa khatam berkali-kali dalam bulan Ramadan. Kalau dalam sejarah kan kita dengarkan tuh kisahnya kebanyakan para bapak ya, atau misalnya atau laki-laki begitu. Kalau dalam yang kita pahami itu seperti para Imam Syafi'i lah misalnya. Kalau yang kita tahu dalam sejarah itu pernah sampai ke kita beritanya itu beliau bisa khatam sampai 60 kali dalam bulan Ramadan gitu. Jadi kan asumsinya sehari itu 2 kali ya. Nah, ini menjadi topik lebih hangat lagi. Kenapa? Karena kaum ibu ada uzurnya. Ini dia yang menjadi permasalahan kita nanti, ataupun bahasan lebih menarik kita adalah karena kaum ibu ini akrab dengan uzur syar'inya. Apakah misalnya nifas ataupun misalnya haid begitu setiap bulannya. Nah, ini yang menjadi nanti akan kita bahas insyaallah dalam topik kali ini, bagaimana mencari solusi ketika kita juga kepingin seperti kaum bapak begitu, yang dengan mudah begitu ya untuk bisa baca Quran, tidak ada uzur apapun. Bismillah, insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Baik. Ya. Mungkin itu dia dari kiat ibu. Poin tadi adalah ibu ya Ustazah ya. Jadi bagaimana dengan segala uzur dari seorang wanita gitu, seorang ibu dengan berbagai uzuran mulai dari nifas dan juga haid, dalam mengurus suami juga. Iya, banyak sekali Ustazah ya. Mengurus rumah ya. Jadi kompleks permasalahannya ya. Baik, jadi dalam bulan Ramadan itu si ibu ini bagaimana bisa mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali itu. Baik Ustazah, di bulan spesial ya,
Bulan Ramadan yang spesial ini pastinya banyak hal pahala gitu ya, amalan-amalan yang kita lakukan berlipat ganda gitu pahalanya. Nah, baik, dengan hal itu, mungkin hal apa yang pertama sekali yang dipersiapkan ibu dalam mungkin membiasakan itu dulu ya, belum dalam mengkhatam Al-Quran, amal-amal apa dulu yang harus dipersiapkan sang ibu? Baik. Jadi ini kita langsung ke topiknya ya, bahwa yang mau kita bahas di sini pertama dulu adalah bagaimana tilawah ibu itu sendiri. Dan kita memang kalau yakin bahwa Ramadan ini Allah lipat gandakan ya, setiap kalau di bulan lain itu per satu hurufnya itu seperti hadis Rasulullah mengatakan bahwa 10 kebaikan. Nah, kalau di Ramadan kan sampai 70 kali lipat. Nah, itu jadi makanya wajar ketika rata orang itu insya Allah muslim ya di seluruh dunia itu memang berlomba-lomba untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Nah, bagi kita kaum ibu, ketika ada hal yang mungkin yang menjadi uzur tadi itu, maka solusinya adalah tetap sama bisa sebenarnya dengan mereka, cuma berarti mujahadah ataupun kesungguhan kita itu harus lebih kuat lagi. Nah, dan kalau misalnya terkait dengan membaca Al-Quran ataupun bertilawah Al-Quran terkait dengan uzur syar'i itu kan kita tahu sendiri ada banyak perbedaan pendapat begitu. Nah, kita ambil pendapat yang memang kalau yakin pendapat seperti itu kita bisa memakainya. Misalnya ingin tilawah ataupun kita tidak memakai tilawah, berarti kita harus merapelnya dalam hari-hari yang lain. Nah, di sini persiapan pertama yang perlu kita pahami adalah ilmu tentang keutamaan tentang baca Al-Quran itu dulu. Karena kalau tidak punya ilmu tentang bagaimana fadilah ataupun keutamaan bertilawah Al-Quran itu, maka itu akan melemahkan daya juang ketika ingin membaca Al-Quran begitu. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan ada beberapa rujukan. Yang pertama di surah Al-Baqarah itu ayat 121 ya, yang bunyinya innal ladzina amanu alladzina yatluna kitab ya. Bentar kita buka dulu ya biar baik, ini langsung ya, jangan salah kita baca. Ini Quran soalnya. Benar. Baik, sebentar. Sembari Ustazah melihat tersebut ya, kita ambil ingatkan lagi untuk Syederalon yang ingin bergabung atau berinteraksi bersama kita, silakan hubungi di 0811689020 karena akan ada 2 penanya terbaik yang akan dipilih oleh Ustazah yang akan berhak ya mendapatkan hadiah di edisi hari ini. Baik Ustazah, silakan. Baik, di surah Al-Baqarah itu ayat 121 Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang maknanya orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka membaca Al-Quran itu, membaca kitab itu dengan haqqa tilawati. Nah, di sini yang menjadi titik poin bagaimana pemahaman kita terhadap Alkitab yang Allah sudah kasih kepada kita. Kita tahu bahwa kitab yang wajib kita imani itu ada 4 ya, kitab samawi ya. Dan satunya adalah Al-Quran. Yang kalau yang 3 lain itu kan sudah dimensoh, istilahnya sudah tidak lagi berlaku. Yang menjadi Al-Quran lah satu-satunya kitab yang akan berlaku sampai hari kiamat. Dan itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita muslim ya, juga kita dapatkan Al-Quran juga bagaimana Allah sendirilah yang akan menjaga Al-Quran itu sendiri gitu. Nah, bagaimana cara penjagaan Al-Quran itu adalah melalui orang-orang yang menghafalkannya, orang-orang yang membacanya dengan terus-menerus ya. Jadi satu-satunya kitab suci yang diperlombakan itu Al-Quran gitu. Bahkan diperlombakan membacanya, diperlombakan tilawah hafalannya dan sebagainya, itu satu-satunya kitab suci seperti itu ya. Yang maksudnya luar biasa bagaimana Al-Quran itu Allah jaga dengan cara-cara seperti itu gitu, dengan orang membacanya, dengan orang menghafalkannya. Dan di sini menjadi titik poinnya adalah pada haqqa tilawati. Nah, daripada para ulama mufassir mengatakan bahwa orang yang memberikan kitab kepada mereka itu akan mereka membaca dengan haqqa tilawati. Haqqa tilawati ini adalah bermaksud di dalamnya tersembunyi adalah membaca dengan bagaimana dia diturunkan. Nah, dalam beberapa teks narasi ataupun literatur kita lihat bahwa kita kewajiban tuh baca itu dengan tartil atau tajwid. Nah, jadi otomatis ketika interaksi untuk bisa nanti dan bermimpi untuk bisa khatam, maka yang harus kita benarkan dulu adalah tilawah kita. Jadi tahsinnya dulu gitu harus benar. Karena kalau misalnya masih terbata-bata, walaupun memang hadis yang masyhur itu ya bahwa membaca Al-Quran terbata-bata juga akan Allah berikan pahala, 2 pahala begitu ya. Tapi kan tentu saja kita menginginkan bagaimana bisa membaca itu dengan lancar. Nah, kadar membaca lancar itu biasanya ya setelah kita kalau saya pribadi pernah pakai stopwatch itu, bagaimana mengukur untuk 1 juz misalnya ya dengan bacaan yang standar lah, nggak terlalu cepat gitu, tapi terjaga tajwid dan tartilnya lah.
Nah, itu sekitar 40 menit. 40 menit atau 45 menit lah. Nah, kalau misalnya sudah dihafal, misalnya sudah pernah menghafal ayat tersebut, biasanya lebih cepat lagi sampai 30 atau 25 menit. Nah, jadi saya rasa ini bagaimana nanti mimpi kita untuk bisa khatam berkali-kali itu sebenarnya bisa terwujud. Jadi memang yang pertama pemahaman tentang fadilah ataupun keutamaan dari membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi di Haqqa Tilawati ini bagaimana kita ada konsekuensi iman ya, ada konsekuensi iman yang makanya di sini kan ada bahasanya adalah ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Hi itu kan kembali kepada Alkitab. Jadi orang-orang yang beriman kepada Alkitab itu punya konsekuensi, dia wajib membacanya. Nah, membaca ini nanti membaca ini ada interpretasi yang lebih luas lagi. Dan satu-satunya kalimat yang memadai dalam Al-Quran itu adalah tilawah. Tilawah ini menurut kaidah bahasa itu tidak digunakan untuk kata yang lain. Tidak dikatakan untuk misalnya tilawah buku. Hanya untuk Quran. Hanya untuk Quran. Jadi bermakna bahwa kata tala yatlu tilawah ini memang kaitannya padanannya dengan Al-Quran. Dan itulah yang tersembunyi di dalamnya tadi itu adalah bagaimana bahwa kita Al-Quran ini kita wajib untuk beriman pertama ya, dan konsekuensi iman kepadanya adalah membacanya, memahaminya, tadabbur, menghafalkan dan berdakwah ataupun mengajak orang lain kepadanya, begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian dari hadis ya, rujukan hadis di hadis yang disampaikan oleh hadis dari riwayat Bukhari mengatakan bahwa yang maknanya kira-kira begini, bacalah Al-Quran atau khatamkanlah Al-Quran itu dalam sebulan. Abdullah ibnu Amr berkata, aku mampu menambah lebih dari itu. Rasulullah bersabda, bacalah dan khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari dan jangan lebih dari itu. Ya, jadi nanti hadis ini juga ada koneksinya dengan hadis yang lain mengatakan bahwa ada yang sampai misalnya batasnya 3 hari, 3 hari. Dan 3 hari ini memang dikhawatirkan kita susah untuk mentadaburkannya ataupun tidak mendapatkan pemahamannya. Tetapi di bulan Ramadan itu adalah spesial. Ya, spesial. Jadi kalau saya sebenarnya berpendapat bahwa kalau Ramadan memang harus banyak ya. Dan ketika kita menggunakan, percaya saja pasti akan ada waktu lebih untuk itu gitu. Jadi nggak akan tilawah kita itu akan menghabiskan 24 jam kita itu enggak. Pasti akan ada sesi waktu untuk kita untuk misalnya untuk hal-hal lain untuk dunia itu pasti ada. Jadi seringkali kadang menjadi kendala adalah di sini seolah-olah ketika membaca Al-Quran itu menghabiskan waktu dan membuat terkendala untuk pekerjaan yang lain. Ada ini mungkin nanti akan di tengah jalan harus berproses, ini harus kita hilangkan karena image itu ataupun stigma bahwa pada hakikatnya memang secara logis kita ketika baca Quran itu pasti ada waktu yang kita gunakan, ada waktu yang kita habiskan. Tetapi ini kalamullah, ini adalah firman Allah begitu. Jadi ketika kita yakin saja ketika kita memang sudah sangat memang sudah paham bahwa begitu manfaatnya luar biasa terhadap tilawah Al-Quran ini, maka kita yakin akan ada hal lain yang akan Allah bereskan untuk kita. Dan itu menjadi sebuah prinsip. Dan prinsip ini muncul dari pemahaman. Nah, makanya tadi kita harus paham dulu keutamaan dari Al-Quran itu sendiri apa perintah Allah terkait Al-Quran itu sendiri. Iya. Dan kalau dari kajian fikihnya ya, di sini jadi gini kan saya kumpulkan ada dari Al-Quran, hadis dan juga pada ahli fikih ya, dari Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan terkait dengan bagaimana untuk bertilawah Al-Quran ini, beliau mengatakan ini tidak hanya spesial di bulan Ramadan ya, juga untuk di bulan lain gitu. Karena kan stabilitas kita membaca Al-Quran itu sebenarnya teruji di bulan Ramadan. Enggak, di bulan yang lain. Di bulan Ramadan oke, karena memang mudah sekali orang untuk taat, mudah sekali orang untuk karena keadaan tadinya iya, memang suhu berbeda. Nah, bagaimana cara menjaga suhu tersebut di 11 bulan yang lain. Nah, jadi benar. Jadi di sini makanya kita lebih nanti ingin membahasnya tidak hanya spesial untuk Ramadan, tapi ingin mencoba membahasnya bagaimana ini bisa bertahan atau setidaknya janganlah sampai hancur sekali ketika ba'da Ramadan. Setelah bulan Ramadan ini masih masih melekat gitu kan. Nah, di sini kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa makruh mengakhirkan khatam Al-Quran itu lebih dari 40 hari. Jadi ini harus kita introspeksi, sudahkah 90 hari kita bisa khatam gitu. Jadi kan ini semacam, kalau saya pribadi semacam tamparan gitu kan.
apa sih yang menghalangi kita begitu? Padahal Allah sudah menitipkan kita waktu itu 24 jam loh. 24 jam itu kali berapa? Kali 60 menit. Satu jam 60 menit ya. Ada ribuan gitu kan. Dan insya Allah ketika kita memang sudah tekad kuat, pasti akan mampu untuk melakukan khatam itu sendiri begitu. Karena kalau di sini menurut beliau ya, karena lebih dari 40 hari itu indikasi kita sudah meremehkan Al-Quran, bahkan bisa sampai tahap melupakannya. Jadi kalau bahasa para ulama itu saking rindunya mereka berjumpa dengan Al-Quran itu sampai mereka menunjukkan istilah begini, fami bisyauqin itu. Fami bisyauqin itu adalah singkatan dari huruf-huruf surah-surah di Al-Quran. Kalau secara bahasa Arab itu fami bisyauqin itu artinya bibirku rindu. Bibirku rindu. Bibirku rindu. Fami itu kan mulut ya, Fami mulut, bibir. Syauqin itu rindu. Syauqin rindu. Fami syauqin. Astaqu ilaik, saya rindu kepadamu, itu kan bahasa itu kan. Jadi fami bisyauqin itu sebenarnya singkatan dari fa itu Al-Fatihah. Kemudian mim itu Al-Maidah. Kemudian ya tu kan fami ada ya, itu ya tu Yunus. Jadi para ulama itu ya, dan ini dipelopori oleh Utsman bin Affan dengan para sahabat yang lain, mereka tuh biasa tuh memang khatamnya seminggu sekali dengan menggunakan rumus ini, fami bisyauqin. Fami bisyauqin. Syauqin tadinya syanya tadi kan fa Fatihah, mimnya Maidah, kemudian ya-nya Yunus, kemudian bi itu Bani Israel, Al-Isra. Kemudian bisyauqin, shinnya syu'ara. Wawnya itu wasafat kalau nggak salah saya. Jadi mulai dari ayat surat yang pertama. Jadi kalau setelah saya hitung-hitung tuh sekitar 5 juz ya, 5 juz atau 4 juz sekian lah dalam sehari. Ya, kemudian baru Qafnya itu surah Qaf, syauqin kan? Yeah. Itu Qafnya itu ya, qinnya itu adalah surah Qaf ya. Jadi setelah itu memang itu sekitar 5 atau ya 5-4 juz setengah lah gitu. Ada tidak standar, maksudnya kalau fa itu dengan berjumpa dengan ba itu jadinya 4 juz lebih misalnya. Kemudian nanti intinya selesai 7 hari. Selesai. Iya, subhanallah, itu saya baca kisahnya bagaimana para sahabat itu mereka memulainya Jumat dan mengakhirinya di hari Kamis. Ya, jadi hari Jumat tuh mulai lagi yang baru. Dan itu bukan Ramadan. Itu di bulan lain, di bulan 11 bulan yang bukan Ramadan. Kalau Ramadan jangan tanya, luar biasa. Dan kita sudah dipaparkan begitu banyak kisah para salafus saleh dan juga para ulama, ataupun seperti yang sudah sangat masyhur itu Imam Syafi'i itu tadi. Rasanya dulu ya ketika saya memahami itu, mungkin nggak ya 60 kali dalam sebulan itu. Saya sempat agak riset sedikit gitu, ecek gitu kan. Saya coba gitu kan, mulailah saya pakai stopwatch itu. Mencoba mengukur daya baca saya sendiri begitu, tilawahnya. Dan dapat bahwa ketika memang kita sudah menghafalkan Al-Quran itu dapatlah 25 menit. Jadi kalau saya hitung itu untuk bisa khatam sekali dalam sehari itu hanya butuh waktu sekitar 10 jam. Atau 11 jam. Luar biasa. Ya, itu nggak cepat, itu standar. Standar. Kalau yang kita dengar qari-qari itu kan seperti Imam Sudais itu kan lumayan cepat bacaannya kan, mungkin ya seperti itulah untuk mendekati beliau begitu. Jadi kita punya waktu 24 jam. 10 diambil, 10 lagi diambil, tinggal 4 jam. 4 jam. Dan kalau yang sudah hafal kan bisa sambil beraktivitas misalnya, sambil di kendaraan, selesailah dia 1 juz ya. Intinya barokah, luar biasa insyaallah, apalagi dalam Ramadan ini ya. Baik, jadi itu dia yang dari Bapak rujukan, itu baru yang poin pertama ya. Nanti ya poin keduanya juga sebenarnya sudah saya ungkapkan juga, itu bagaimana kita mencontoh bagaimana perjalanan para orang-orang yang telah mendahului kita begitu, dari para ulama, orang-orang yang subhanallah, orang yang solih ya. Karena pada hakikatnya kita itu itiba kita memang intinya ketika kita sudah akan salah satu menjadi indikator amalan kita diterima itu adalah mengikuti Rasul. Ya, mengikuti Rasul, bahwa apa yang Rasul sampaikan itu pasti adalah bermanfaat untuk umatnya. Nah, ini menjadi titik balik kita ataupun titik poin kita, bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah ittiba, bahwa kita mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW begitu.
Ya, baik, mungkin nanti poin-poin berikutnya bisa kita lanjutkan. Lagi. Baik Ustazah, Masya Allah Syederalun luar biasa, baru di pembukaan saja sudah menarik sekali. Bahkan tadi ada termention dari Ustazah, ada acara jitu ya dari tokoh-tokoh yang mulia, yang itu Fabi Bisyaukin ya, cara untuk mengkhatamkan Quran dengan segala kemudahannya ya. Walaupun kita kira sepertinya akan terlihat sulit, padahal tidak Ustazah ya. Ustazah sendiri sudah melakukan riset ya. Baik, untuk segmen ini mungkin kita cukupkan dulu. Jadi untuk Ustazah sudah cukup banyak yang masuk nih. Jadi untuk Syederalun yang ingin berpartisipasi, silakan aja Amel ingatkan di 0811689020, atau bisa langsung juga memberikan komentarnya di streaming kita ya, dan juga di live Facebook di Sambi FM. Jangan kemana-mana Syederalun, tetap bersama kami untuk tema hari ini di KBS Samara, Kiat Ibu Agar Khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. 90,2 Serambi FM, Syederalun masih di program KBS Samara edisi Ramadan bersama Ustazah Dewi Hartati SAG MHSC Al-Hafidhah, dengan tema hari ini yaitu Kiat Ibu Agar Khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Mungkin Ustazah kita lanjutkan tadi kiat-kiat berikutnya. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Tadi yang pertama kita review sedikit bahwa tentang keutamaan ataupun fadilah dari tilawah Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita juga merujuk kepada ittiba daripada para rasul ya, dari rasul. Kemudian mempelajari sirah juga ataupun perjalanan para sahabat dan salafus salih, bagaimana interaksi mereka dengan Al-Quran. Itu menjadi yang kedua ya. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya nanti mimpi kita untuk khatam itu adalah dengan membuat planning ya, perencanaan ya, dan target yang tertulis. Tertulis gitu. Memang kita secara psikologi kan sebenarnya jiwa itu memang harus dipaksa. Harus dipaksa. Jadi ada pemaksaan. Tapi ini insya Allah pemaksaan yang berpahala. Iya. Ya, kadang-kadang kan kita memang harus dipaksa dulu gitu baru bisa terbiasa. Memang nanti ujiannya banyak. Artinya kita akan bertempur dengan nafsu. Kita akan bertempur dengan justifikasi lain gitu. Just ataupun excuse yang lain, misalnya, saya ini sibuk, saya ini kan apalah begitu ya. Bermacam serangan datang itu. Dan ketika memang dan memang itu sudah kita sudah diberitahukan Al-Quran juga bahwa itu memang musuh abadi kita itu seperti itu ya. Dia tidak akan tinggal diam ketika kita ingin jadi lebih baik. Nah, jadi planning di sini untuk supaya kita bisa mengukur nanti ke depannya. Ini hanya dibutuhkan sementara saja. Artian ketika memang sudah menjadi standar hidup, sudah menjadi sebuah kebiasaan, itu tidak perlu lagi nanti penulisan itu ataupun tulisan-tulisan perencanaan tersebut ya, begitu. Jadi hanya sementara sampai kita stabil. Bisa dikatakan seperti tahap awalnya gitu sih ya. Tahap awal. Jadi kan pertama ilmu ya. Kemudian kita mengikuti bahwa motivasi dari kita untuk bisa berinteraksi Al-Quran yang banyak itu adalah tadi dengan mengikuti jejak Rasul dan para sahabat gitu kan. Dan kemudian adalah ada planningnya, ada perencanaan yang kita buat. Dan itu kalau untuk awal-awal kita harus menulisnya gitu, semacam agenda lah begitu kan. Kemudian trik berikutnya ataupun kayak berikutnya adalah bergabung dengan komunitas ya, komunitas Quran gitu kan. Walaupun ini bukan jaminan. Bukan jaminan memang, namun merupakan salah satu dari upaya dan kita yakin bahwa selama kita bismillah gitu, kita tekad dan memang kalau tekad itu harus kuat gitu. Dan walaupun nanti begini, di Al-Quran itu Allah katakan di surah Al-Imran ya, kalau nggak salah ya, surah Al-Imran ya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah berazam, sudah bertekad yang kuat, maka tawakal kepada Allah. Jadi kan kebanyakan kita ini kadang-kadang tawakal dulu gitu, azamnya nggak kuat gitu, sehingga apa yang jadi amburadul di tengah jalan gitu. Artinya perencanaan ataupun yang mimpi kita tadi itu nggak terwujud-wujud karena disebabkan mungkin salah satu sebenarnya adalah gagalnya kita merencanakan sesuatu. Nah, jadi kalau kemudian bergabunglah komunitas ini menjadi salah satu upaya kita ya, karena ada yang pengingat ya. Kita kan memang makhluk sosial ya, dan apapun dari kehidupan mulai kita lahir itu kita selalu bergantung dengan orang lain. Ya, nggak ada satupun yang murni dari kita sendiri gitu. Mulai dari kita lahir sampai kita meninggal, kita pasti butuh orang lain ya.
Dan ini komunitas ini bisa salah satu upaya untuk menjamin stabilitas dalam kita untuk tilawah tadi itu ya. Setidaknya itu selesai. Jadi sebenarnya poin pertama ingin kita sampaikan juga sebenarnya bahwa tilawah Al-Quran itu bukan bisa mampu membaca Al-Quran itu dengan baik itu bukan tahap terakhir dari kita berinteraksi dengan Al-Quran ataupun tahap terakhir dari kita beribadah Al-Quran. Tidak, itu adalah batas paling minimalis. Paling minimal. Paling minimalis itu sebenarnya yang paling diinginkan oleh Al-Quran dan juga perintah dari Rasulullah sendiri adalah bagaimana kita nanti mengajak sebanyak-banyaknya orang mendakwahkan Al-Quran ini ke segenap penjuru bumi. Itu dia sebenarnya tujuan paling lastnya gitu kan, sampai nanti tegak dan semua orang itu merasakan nikmat Islam. Itu dia. Jadi seringkali kadang kalau sudah merasa sudah lancar tilawah itu udah selesai gitu. Padahal bukan itu. Padahal bukan itu yang menjadi pamungkasnya. Itu cuma level paling basic kali lah gitu. Baik. Kemudian kayak berikutnya adalah itulah tadi tanamkan yang kuat dan memperbanyak doa di waktu mustajab. Nah, waktu mustajab kan bisa kita search nih di Google, banyak nih artikel tentang kapan doa-doa itu dikabulkan. Itu rata-rata memang resum ataupun kutipan dari hadis ataupun perkataan para ulama misalnya ya. Dan hadis-hadis kita dapatkan seperti misalnya ketika hujan turun, di peserta tiga terakhir malam ya, kemudian ketika ba'da sholat fardu, ketika safar dan perjalanan ya, di tempat-tempat yang memang sudah seperti misalnya di Mekah, di Madinah itu ada di Mu'tazam, ada di Raudhah. Nah, kan itu salah satu tempat spesial. Namun selain itu boleh saja berdoa di segala keadaan ya. Yang nggak boleh kan di tempat-tempat yang dilarang ya. Nah, jadi ini kalau boleh gitu, kalau memang kita punya mimpi bisa khatam ini, sekarang coba kita rekomposisi, apa bahasanya, rekonstruksi kembali isi doa, isi doa begitu ya. Kalau selama ini doa kita full terkait dengan misalnya Allah mudahkan rezeki saya, kalau punya keluarga ya Allah tolong jaga suami saya gitu kan, tolong anak saya dan sebagainya. Nah, kita tambahkan jadi the point yang pertama itu prioritasnya adalah ya Allah, saya ingin khatam. Ya Allah. Jadi ini doa itu memang menjadi senjata yang luar biasa yang tidak bisa kita remehkan ya. Apalagi kalau berdoa itu sambil khusyuk gitu. Artinya berdoa dari hati. Kan benar. Bukan karena misalnya orang kan doa cuma sekedar di bibir aja. Rabbana atina begitu kan. Nah, yang kita inginkan doa itu muncul dari hati. Kita muncul dari hati, kesadaran diri bagaimana kelemahan kita, mengadukan kita mengadukan kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bagaimana Allah sudah menurunkan surat cintanya, kita mengabaikannya, kita cuek, kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita terpengaruh dengan dunia yang tidak ada habis-habisnya ini. Berarti kan seharusnya kita kan harus punya proteksi gitu kan. Nah, jadi ketika kita mengadukan semua itu dengan ya penuh ketundukan gitu, kan Allah tahu, ini hambaku ini kepingin sekali, hambaku ini ingin betul-betul dia bisa membaca Al-Quran dengan baik, berinteraksi dengannya setiap hari, bisa memperoleh fadilah dari khatam. Karena kan ketika khatam Al-Quran itu kalau sebuah riwayat dikatakan itu 70.000 malaikat mendoakan. Masya Allah. Makanya di antara para, saya seperti beliau Jadi kalau para ulama itu mereka sampai membangunkan anak-anak mereka itu kalau mereka khatam itu mereka mengundang semacam kayak majelis kenduri lah gitu. Itu saya pernah baca sebenarnya seperti itu. Memang istilahnya majelis khatam Quran ya. Karena memang di situ turunnya rahmat luar biasa. Apakah paling ada? Cuma itu salah satu yang menjadi luar biasa pahala yang didapatkan itu ketika khatam. Jadi seperti itu yang pernah saya ketahui ya. Baik, kemudian dia itu kan versi mendoakan doa dia sendiri. Nah, jangan lupa poin berikutnya adalah kita mendoakan orang lain. Jadi saling mendoakan. Jangan cuma diri. Jadi biasanya memang kalau yang kita pahami ada hadis yang mendoakan orang yang tanpa diketahui itu kan makbul ya. Ijabahnya lebih cepat daripada kita mendoakan untuk diri sendiri. Makanya tadi kalau ada komunitas kita kan saling berlomba-lomba nih untuk bisa tilawah, menjaga stabilitas tilawah kita setiap harinya yang merupakan batas minimalis dari iman kita pada Al-Quran gitu kan. Nah, jadi kita doakan dia gitu. Jadi saling mendoakan. Jadi ketika kita mendoakan itu yang terjadi apa? Kan kalau ada hadis sahih itu kan, apabila kamu mendoakan saudara kamu tanpa diketahuinya, diketahui atau tidak ketahuinya misalnya, maka untukmu juga. Maka malaikat akan mengatakan untukmu juga. Jadi itu mempercepat maksudnya terkabulnya mimpi kita tadi itu. Nah, kemudian
setelah proses doa kemudian minta doakan oleh orang lain ataupun kita mendoakan orang lain, berjuanglah untuk istiqomah. Jangan Jangan dan juga memanjai maksiat sih, menjauhi dosa-dosa ya. Jadi berjuang untuk istiqomah, buat semacam pengingat-pengingat di mana-mana. Saya pernah mencoba melakukannya itu. Saya ketik itu kan beberapa kata, saya tempel di lepas sudut rumah biar teringat gitu. Jadi kan saya lewat tuh, jangan lupa tilawah hari ini gitu kan. Karena sadar sekali bahwa aktivitas dunia ini begitu menyibukkan kita. Meskipun kecil yang tadi pengingat-pengingat. Iya, pengingat di mana kita paling sering nongkrong gitu kan. Di dapur, di ruang tamu atau di tempat-tempat gitu kan. Kita berusaha itu mudah terlihat. Nah, kalau sekarang kan banyak itu yang stiker-stiker. Mungkin bisa kita koleksi itu, kita tempel. Karena manusia ini memang asal kata kan dari nasi ya. Artinya pelupa. Baik, mungkin itu beberapa kiat. Dan yang terakhir yang bisa saya tambahkan adalah bagaimana kita menjaga pertemanan dengan orang-orang soleh ya. Jadi orang-orang soleh itu akan selalu mengingatkan, dia tidak akan biarkan saudaranya ataupun temannya itu berada dalam jurang kelalaian ataupun kealpaan. Minimal ada reminder lah, ada SMS lah, ayo gitu dan sebagainya. Allah alam. Jadi lingkungan kita juga jadi salah satu pengaruh Ustazah ya. Baik, demikian untuk materi dari Ustazah terkait dengan kiat ibu agar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Baik, kita masuki untuk sesi tanya jawab mungkin ya Ustazah ya. Silakan untuk Anda Syederalun yang belum mengirimkan SMS ataupun pesannya, silakan langsung di 0811689020. Langsung saja Ustazah untuk penanya yang pertama. Assalamualaikum, saya Cut Henizar di Ingin Jaya, ingin bertanya. Jadi saya kan saat ini sedang mengandung dan ingin mengkhatamkan Al-Quran, namun tidak sanggup untuk beraktivitas lama-lama nih Ustazah karena cepat lelah, mungkin karena kondisi badan ya. Dan apakah ada tidaknya Ustazah kiat-kiat khusus untuk ibu hamil? Terima kasih. Baik. Mungkin dijawab langsung aja ya. Iya, baik. Baik, kepada Ibu Cut Hanizar ya, Hanizar tadi ya. Apa yang dialami pernah kita alami. Kebetulan saya punya putra putri 5 dan saya sedang proses, saya sekarang juga jadi nenek gitu ya. Ya, anak tertua saya sudah punya anak ya, jadi saya sudah punya cucu. Dan rasa-rasa yang hamil itu pasti kita pernah jalani ya. Jadi kalau mungkin untuk yang ini berarti ujiannya lebih berat. Dia hanya si ibu sendiri yang tahu bagaimana caranya. Jadi yang penting pertama tadi, kalau ini berarti kalau tadi doa kita menjadikan utama kekuatan. Kalau kan mungkin kalau sudah tadi ibu ini mengatakan ingin khatam, berarti kan beliau sudah punya pemahaman bagaimana manfaat ataupun berkah dari khatam Al-Quran itu sendiri gitu kan. Nah, untuk kiat ini bergantung pada si ibu ini sendiri, bagaimana ibu, misalnya Ibu Cut nih kondisinya apakah misalnya memang sudah lemas sekali ya. Kalau saya pernah mengalaminya misalnya memang trimester pertama itu saya memang mengalami seperti yang normal ibu hamil lainnya. Jadi bisa digantikan dengan misalnya mendengarkan murattal. Murattal atau membaca tanpa suara. Membaca tanpa suara semampunya saja dulu. Berarti mungkin kan nggak sanggup berkali, tapi ini lah khatam lah barang 2 kali lah gitu kan. Tapi ini memang menjadi ujian yang luar biasa bagi ibu hamil. Masya Allah, luar biasa gitu. Karena setiap upaya itu pahalanya berbeda dengan orang biasa. Karena kan semakin tinggi ujian, semakin besar pahala. Itu kan. Kalau bahasa istilah Arabnya itu apa? Al-ajru 'inda masyaqqatiha ya. Bahwa pahala itu berdasarkan tingkat kesukarannya. Jadi dan di kaum ibu nih di Ramadan ini kalau berhasil ya, Masya Allah, dengan segala pernak-pernik kesibukannya, apalagi nih hamil misalnya, atau menyusui. Kalau menyusui mungkin tidak mengalami berat untuk yang mengandung itu ya, mungkin kamu udah selesai lah mungkin sudah keluar, sudah anaknya sudah lahir. Tinggal nanti ujiannya lain lagi. Apakah dengan menyusuinya, dengan lemesnya ya. Kalau memang beliau sanggup berpuasa misalnya.
Jadi ini teknisnya diserahkan pada ibu itu sendiri, bisa disetting. Yang penting kan niatnya tuh kuat gitu, niat. Dan mohonlah selalu bantuan Allah dalam segala keadaan, meminta dengan ikhlas, dengan tulus. Ya Allah, saya betul ingin khatam, ya Allah bantu. Dan berdoalah dari hati. Dan pasti akan nampak ke seluruh anggota tubuh insyaallah. Jadi dimohonkan dan mencari gimana waktu untuk bisa men-setting, dan memang harus ada waktu khusus. Dan ini menjadi ujian lagi kalau ibu hamil terus dia punya balita. Masya Allah. Makanya ada dulu kan ada pertanyaan ke saya gitu kan. Memang kita pernah kasih kajian juga tentang Al-Quran juga di sebuah kantor ya. Itu ibu bertanya, saya kondisi hamil gitu kan, terus saya punya balita ya mungkin dekat ya, sekitar 3 tahun atau 2 tahun lah, di 2 tahun jaraknya gitu kan. Jadi saya bilang ini ujiannya lebih berat. Selamat ibu lebih besar pahalanya nih dari kami rata-rata orang yang terasa kesibukannya itu malah kami ciptakan sendiri gitu kan. Jadi gimana ya, semampunya saja saya bilang, tapi yang penting niatnya sudah sampaikan, niatnya sudah ada dan bermohon kepada Allah dengan setulus-tulusnya gitu, mesti Allah akan memberikan kemudahan nanti. Jangan pakai logika manusia, saya bilang. Jangan pakai logika manusia. Mana sanggup? Tak sanggup. Nggak apa-apa kan, uzur kan, akan ada aja justifikasi. Dan kita pun gaya gitu. Saya memang nggak apa-apa gitu kan. Saya kan ibu hamil dan punya balita dan sebagainya. Jadi memang akan ada bisikan-bisikan seperti itu. Tadi makanya perlu niat yang kuat, berdoa setulusnya kepada Allah bahwa kita betul-betul ingin meraih keberkahan di bulan mulia ini dengan bisa khatam. Setidaknya kalau mungkin standarnya berbeda, tidak lagi berkali-kali, mungkin hanya sekali atau 2 kali begitu, disesuaikan. Tapi pahalanya insya Allah dapat. Karena innama a'malu binniyat. Jadi kita pahala pun dikasih berdasarkan niat kita insya Allah. Baik, demikian untuk Ibu Cut Henizar jawaban dari Ustazah ya. Jadi insya Allah untuk Ibu Cut Henizar masih ada beberapa hal lagi yang bisa dilakukan. Mungkin tidak sanggup dengan mengkhatamkan secara langsung, bisa dengan murotal atau juga bisa membaca tanpa bersuara. Karena mungkin bersuara itu akan menambahkan tenaga lagi Ustazah ya. Berikutnya Ustazah kita bacakan pertanyaan dari siapa? Dari Mawardi di Ingin Jaya. Ustazah, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya orang yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali namun tidak mentadaburnya? Silakan Ustazah. Terima kasih Pak Mawardi. Dan ini adalah pertanyaan yang terjadi setiap bulan Ramadan. Ya, jadi wajar ya. Dan topik seperti ini memang terkait dengan khatam itu menjadi kalau saya pribadi begini, jangan pernah membentrokkan antara mengkhatamkan itu dengan tadabbur begitu. Jadi kalau misalnya karena di bulan Ramadan itu memang spesial. Kalau di bulan lain ya ada sesi misalnya kita mengejar ada waktu yang kita harus khususkan juga, misalnya apakah 10 menit, 15 menit sehari. Kalau saya pribadi berpendapat seperti itu, misalnya untuk mentadaburkan ayat-ayat yang kita baca. Dan kalau Ramadan memang menjadi spesial karena memang berkahnya luar biasa untuk bisa baca sebanyak-banyaknya. Dan saya rasa dari misalnya kalau misalnya kita ini punya target misalnya ingin khatam 3 kali atau 2 kali, saya rasa waktu masih banyak sekali untuk bisa kita tadabbur. Jadi kalau misalnya orang ingin mengkhatamkan itu bukan berarti kita menganggap dia tidak mentadaburkannya, tapi mungkin kita bisa kasih nasihat bagaimana juga dia jangan mengabaikan tadabbur itu sendiri. Tadabbur itu kan berarti kan membaca dan memahami ayat yang dibaca. Nah, saya rasa kalau memang dia memahami tentang bagaimana interaksi dengan Al-Quran itu, bahwa bukan hanya sekedar membaca, pasti dia akan melakukannya. Dan kita pada orang yang memang mengabaikan ini kan mungkin dan nasihat ya, adalah waktu untuk dikhususkan untuk mentadaburi atau memahami ayat yang dibaca. Begitu. Jadi jangan kalau tadi dibentrokkan, aku tadi bahasanya lupa mentadaburkannya atau mengabaikannya.
Karena mungkin ya kita kita mencoba memposisikan pada si yang membaca atau mengkhatamkan ini, dia ingin mendapat keberkahan dari huruf itu berkali-kali. Dan untuk tadi ke beliau ini ataupun ke orang yang melakukan ini, kita bisa merasakan bagaimana saatnya dia juga menyediakan waktu misalnya untuk mentadaburkannya, membaca tafsirnya begitu. Apa misalnya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali begitu. Karena Ramadan ini kan setiap sisi waktunya itu luar biasa. Nah, setiap detiknya itu memberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu. Mungkin itu ya Pak Mahdi, mudah-mudahan bisa menjadi terjawab gitu apa yang ditanyakan. Baik, berikutnya Ustazah. Dari Ernani di Lamdingin. Izin Ustazah, saya ingin mengkhatamkan Al-Qur'an setidaknya sekali. Mungkin ini ya Ustazah. Jadi tapi karena lingkungan anak kuliahan nih Ustazah. Jadi karena lingkungan kuliah yang sulit, jadi saya agak susah Ustazah. Mohon solusinya. Ya, baik. Milenial nih Ustazah, silakan. Ya, supaya anak saya ini kuliah juga dia. Ya, itu dia tetap sebenarnya itu berarti kita sudah menemukan alasan. Alasan bahwa saya terkendala karena lingkungan saya. Tetapi masalahnya nanti lingkungan itu tidak akan diterima sebagai hujjah kita nanti di hadapan Allah gitu kan. Bahwa maksudnya alasan kita gitu, ya Allah saya nggak sempat baca nih, ya Allah saya sempat tilawah karena saya lingkungannya bla dan sebagainya. Jadi kan intinya jadi tidak memberikan manfaat untuk kita untuk menyerahkan lingkungan dan sebagainya. Jadi triknya tetap saya rasa di sini sama saja. Bagaimana kita memahami tentang urgensinya itu, dan ada banyak cerita orang yang bisa bertahan dalam lingkungan yang ini bergantung kepada awal niat dan cintanya. Makanya apapun ceritanya itu tetap yang pertama adalah iman yang kuat dan paham betul apa manfaat dari membaca Al-Quran ini. Jadi kalau mau dia berada di atas gunung kah misalnya, kalau memang sudah pemahaman itu dan keimanan itu sudah melekat kuat, dan ini berproses. Mungkin seperti penanya ini dia yang belum terbiasa. Makanya berproses. Dan makanya tadi saya bilang anaknya adalah cari komunitas. Di komunitas itu kan kalau kita tahun 2014 itu ya. Saya pernah bergabung itu yang santer dulu tuh, ada One Day One Juice tuh. One Day One Juice itu kan sampai sekarang masih bertahan itu. Jadi itu memang menjadi sebuah inisiasi ya dari anak-anak muda, dan anak muda juga itu yang bergabung di situ. Bahkan yang jadi ketuanya juga masih muda gitu kan. Saya termasuk orang yang generasi yang awal juga yang bergabung di grup itu. Ketika mulai diviralkan di di Facebook misalnya ataupun di medsos lainnya yang di link yang lainnya sebagainya, saya tertarik. Kemudian saya buka link, saya bergabung waktu itu saya sempat bergabung dua grup. Nah, dengan target sendiri memang saya mentargetkan harus 2 juz lah sehari gitu. Dan itu bukan di bulan Ramadan. Di Januari 2014 itu mulai Odos itu diperkenalkan ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke dunia ya, karena ada perwakilan-perwakilan dari negara lain begitu kan, yang orang Indonesia ya. Nah, jadi mungkin ini salah satu solusi. Jadi bergabung komunitas. Kalau tidak bisa bergabung komunitas, buatlah komunitas. Kita yang membuat. Iya, kita yang membuatnya gitu. Ngajak berapa orang, bestie gitu kan, ngajak gitu yang punya keinginan sama untuk bisa setidaknya keimanan kepada Al-Quran tadi itu sudah kita dapat lah. Kan salah satu di antara konsekuensi kita mengatakan beriman kepada kitab itu adalah, ya itu dia, kalau untuk Al-Quran adalah membaca adalah tahap paling minimal itu kan. Nah, jadi kita kumpulkan berapa teman yang sama keinginan. Kalau nggak ada komunitas, kita sendiri yang buat komunitasnya. Sekarang kan gampang sekali dengan teknologi nih, WA kah, Telegram kah, atau apalah kan. Belum melalui Facebook misalnya, kalau ingin rame dan sebagainya, buat laporan gitu. Sekilas memang semacam itulah kata di bahasa bilang pemaksaan, tapi mah harus dipaksa karena hal baik ya. Iya, karena kita punya nafsu yang naik turun gitu kan. Ya terlepas dari dimanapun lingkungan kita berada gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kemudian ya memperbanyak tadi bertemu orang-orang yang soleh, sering-sering menghadiri majelis Quran, sehingga kan pemahaman dan tingkat kecintaan kita itu bertambah. Nah, jadi kalau ini sudah dilaksanakan trik-triknya, insya Allah terselesaikan itu. Jangankan sekali, bisa berkali-kali. Jangankan sekali untuk yang sudah bertanya, bahkan bisa berkali-kali, luar biasa memang. Kalau
Yang penting harus dipaksakan dulu dari dalam diri dan sendiri. harus cinta dulu, cinta dulu. Cinta kenapa? Pertama kan ada orang yang begini, sedang tren misalnya. Kalau sekarang kan kita lihat, saya ini agak mengamati sosial saya. Iya. Nggak apa-apa, sangat realistis memang. Iya, jadi kan seperti misalnya kalau dulu kan agak susah kita mendapatkan orang yang berkerudung gitu kan. Nah sekarang kan banyak yang jilbab syar'i, baju syar'i. Itu kan awalnya mungkin karena ikut-ikutan, tapi kan itu jadi ikutan yang berpahala. Dia masuk asal yang baik. Iya, gitu. asal yang baik gitu. Nanti kan lama-kelamaan pemahaman itu kita tumbuhkan sedikit-sedikit. Nah, kepada Al-Quran ini, kata ini kita maka saya awalkan tadi bahwa bagaimana kita paham dulu apa manfaat, apa fadilahnya, apa kegunaannya, apa bagaimana urgensinya misalnya. Kemudian kita ittiba, mengikuti, ikut aja bahwa ini adalah perintah Rasulullah, bahwa ini adalah perintah para sahabat, yang dijalani oleh para sahabat. Dan itu kan hadisnya itu terkenal sekali bagaimana Rasulullah mengatakan sesungguhnya generasi terbaik itu adalah pada masaku, sesudahnya dan sesudahnya. Itu berarti kalau kita jabarkan pada masa Rasulullah masih hidup, kemudian generasi setelah Rasulullah wafat, dan setelahnya. Ini bahasanya generasi Rasulullah, generasi sahabat, generasi tabi'in. Tabi'in itu atau orang yang mengikuti sahabat gitu kan. Nah tabi'in. Nah setelah itu kan nggak ada jaminan. Nah bagaimana mereka, kenapa Rasulullah mengatakan mereka ada yang terbaik? Ya terbaiknya ternyata setelah kita runut cerita dan sejarahnya, bagaimana pergaulan mereka dengan Al-Quran itu luar biasa. Nah kalau itu sudah jamin Rasulullah, kenapa kita mencari ciri khas generasi lain gitu kan? Kalau itu menjadi panduannya adalah Al-Quran. Dan memang nanti di tengah jalan itu akan ada terjadi hal-hal yang mungkin itulah tadi yang dipermasalahkan tadi tentang bagaimana apakah mana lebih baik tadabbur, kemudian apakah mana lebih baik membacanya saja, apakah mana semua baik gitu. Makanya jangan pernah dibentrokkan. Kalau ada yang kurang mari kita lengkapi. Itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah luar biasa. Ustazah, karena waktu yang sudah mendekati di ujung pertemuan kita ya. Untuk penanya yang masih mengirimkan pesan, kita mohon maaf, kita sudah tutup sesi tanya jawabnya. Nanti di penghujung akan Ustazah sebutkan 2 penanya terbaik. Namun sebelumnya Ustazah silakan untuk closing statementnya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, saudara semuanya, alhamdulillah sekali lagi kita bertemu dalam sesi Ramadan ini, dan mudah-mudahan ini berkah setiap menitnya insyaallah. Karena yang kita bahas adalah bagaimana menumbuhkan kecintaan kita pada Al-Quran dan juga bisa kita meraih keberkahan dari khatam itu ya, yang kita tahu bahwa kita akan didoakan oleh para malaikat ya, insyaallah. Dan ini jadi titik poin di sini adalah tumbuhkanlah niat yang kuat, kemudian carilah komunitas ya, kemudian perbanyaklah doa, perbanyak doa di segala waktu yang mustajab ya gitu ya. Dan juga perbanyaklah bertemanan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingat kita kepada Allah, kepada kehidupan akhirat ya, untuk mengingatkan kita kepada Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah hal yang memang harus menjadi primer dalam hidup kita ya. Dikarenakan nanti kita menginginkan bagaimana kalau kita sekarang ini akhirat adalah cerita, dunia adalah yang kita jalani, kelak nanti kita dunia ada cerita, dan kita ingin bagaimana cerita kita di akhirat itu adalah dulu saya di dunia, saya bergabung dengan komunitas ini ya Allah, saya dan sebagainya. Ada sebuah kebanggaan kita membaca cerita kita sendiri di akhirat kelak ya. Dan ini menjadi sebuah mimpi ya, seharusnya menjadi mimpi bagi kita semua, bagaimana supaya catatan kita nanti di akhirat nanti, buku cerita yang kita tulis ya, yang kita jalani di dunia itu menjadi sebuah buku kebanggaan yang kita bacakan di hadapan Allah insyaallah. Dan yang menjadi musuh kita ini kita waspadai, dan segala excuse-nya ya, rasa sibuk ya, yakinlah kita tidak terlalu sibuk sebenarnya, cuma kita sok sibuk. Jadi ketika pun sibuk, jadikanlah kesibukan membaca Quran itu menjadi list yang pertama dari kehidupan kita insyaallah. Kemudian Allah berikan kemudahan tutup Ramadan ini, dan ini masih hari keempat. Insyaallah ada 26 lagi ataupun 27 mungkin kalau 29. Insyaallah mari diatur timelinenya, di set waktunya. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Semoga saudara semua dimudahkan untuk bisa khatam, terutama kaum ibu ya, yang dengan segala pernak-pernik kesibukannya. Wallahu a'lam. Syukran jazilan. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Masya Allah, luar biasa memang untuk tema hari ini, bagaimana kiat ibu dan juga kita semuanya ya agar khatam Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Luar biasa. Dan di penghujung acara ya, seperti yang sudah menjanjikan, kita minta izin untuk Ustazah memilih 2 penanya terbaik. Tadi ada beberapa yang Amel baca ya. Yang pertama ada Cut Henizar dari Ingin Jaya dengan pertanyaan tentang ibu hamil ya. Terkait itu. Kemudian ada Bapak Mawardi dari Ingin Jaya, pertanyaan sudah menghatamkan Al-Quran tapi tidak mentadaburkannya. Dan yang terakhir anak kuliah nih yang ingin menghatamkan Al-Quran namun terkendala dengan kegiatan kuliah katanya. Bagaimana Ustazah, silakan dipilih. Cuma 3 ya. Tapi kita harus memilih 2. Ya biar adil ya, laki 1, bapak 1, ibu 1 ya. Ibu Mungkin 1. Ibu Cut Hanizar ya, dengan Pak Mardi ya. Oke. Mohon maaf ya untuk Erna nih ya, karena harus memilih jadinya. Gak boleh ada alasan ya. Jadi untuk kedepannya untuk yang ingin bertanya silakan. Jadi untuk 2 penanya yang sudah menang nih Ustazah, tidak diizinkan lagi untuk menang lagi, tapi diizinkan untuk bertanya lagi kepada Bapak Cut, Bapak Bu, kepada Bapak Mawardi dari Ingin Jaya dan Ibu Cut Henizar. Silakan mengambil hadiahnya di perjumpaan minggu depan ya. Dan terima kasih banyak untuk Ustazah ya, sama-sama. Sudah hadir memberikan segala materi yang luar biasa, dan semoga dengan materi yang sudah Ustazah berikan bisa kita aplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Selamat menunaikan ibadah puasanya untuk Ustazah dan juga untuk kita semuanya. Dan sekali lagi Syederalun, acara ini diselenggarakan ya dari Radio Serambi FM bersama dengan SUA, Sahabat Wanita dan Anak. Sampai berjumpa kembali di edisi berikutnya. Saya Amel yang bertugas mengucapkan terima kasih. See you di program berikutnya.